ilmu falak merupakan salah satu ilmu yang terpenting untuk dipelajari lebih-lebih bagi umat Islam. Ilmu falak sendiri berguna untuk menentukan kapan tiba waktu untuk melakukan ibadah maupun menentukan tempat untuk umat Islam beribadah. Nah, membicarakan hal tersebut, bagaimana sih sejarah perkembangan ilmu falak di Indonesia? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selengkapnya. Saat ilmu falak dan ilmu rasional lainnya sudah berkembang pesat di pusat-pusat peradaban Islam dunia, yaitu yang terbentang sekitar abad 3/9 sampai 9/15, di Indonesia belum mengalami itu semua. Bahkan, agama Islam belum berkembang pesat di Indonesia. Perkembangan ilmu falak di Indonesia dimulai pada abad ke-20 Masehi, yang ditandai dengan perginya para pelajar Nusantara ke Timur Tengah dengan tujuan awal untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian dilanjutkan dengan menuntut ilmu, terutama di Haromain, yaitu Makkah dan Madinah. Adapun ulama-ulama Nusantara yang mewariskan ilmu falak diantaranya yaitu Tahir Jalaluddin, Mukhtar Bogor, dan Ahmad Dahlan. Secara garis besar, perkembangan ilmu falak di Indonesia dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu yang pertama, kunjungan para tokoh Nusantara ke daerah Timur Tengah atau biasa disebut dengan rihlah ilmiah. Yang kedua yaitu adalah kehadiran para tokoh ulama Timur Tengah ke Nusantara. Yang ketiga adalah bersamaan dengan proses masuknya Islam di Nusantara. Memasuki faktor yang pertama yaitu kunjungan para tokoh Nusantara ke daerah Timur Tengah atau rihlah ilmiah. Nah, secara sepintas jelas tampak bahwa perkembangan ilmu falak di tanah air merupakan buah dari perjalanan tokoh Nusantara ke pusat-pusat keilmuan dunia, khususnya yaitu daerah Mesir, Suriah, dan juga Haromain. Karena adanya kontak dan interaksi mereka atau para tokoh dari Nusantara dengan tokoh-tokoh ahli ilmu falak menghasilkan sumbangsih wawasan penting bagi pelajar Nusantara yang akhirnya akan dibawa pulang ke Indonesia. Dengan adanya rihlah ilmiah tadi, ulama-ulama Nusantara membawa beberapa kitab dari Timur Tengah untuk dibawa pulang ke Indonesia, yaitu ada 2 kitab. Yang pertama adalah kitab Matla al-Said fi Hisab al-Kawakib ala Rashid al-Jadid karya Husain Zaid al-Misra. Yang kedua kitab Al-Manahid al-Hamidiyah karya Abdul Hamid Mursi Lis al-Falaki asy-Syafi'i. Nah, dari kedua kitab tadi dijadikan patokan atau dijadikan dasar bagi ulama-ulama Indonesia dalam membuat kitab. Antara lain karyanya Zubair Umar Al-Jailani yaitu kitab Al-Khulasah Al-Wafiyah. Yang kedua kitab Ilmu Falak dan Hisab dan juga kitab Hisab Urfi dan Hakiki karyanya Wardan Joningrat. Yang ketiga kitab Al-Manak Menara Kudus karyanya Turaykhan Al-Juri. Yang selanjutnya Al-Qawaid Al-Falakiyah karya Abdul Fattah, dan masih banyak lagi kitab-kitab karyanya ulama Indonesia yang menjadikan kedua kitab dari Timur Tengah tadi sebagai kiblatnya. Memasuki faktor yang kedua yaitu kehadiran para ulama Timur Tengah ke Nusantara. Salah satu ulama Timur Tengah yang hadir ke Nusantara yaitu adalah Syekh Abdurrahman bin Ahmad dari Mesir yang mengunjungi kota Betawi, dan beliau ini membawa catatan astronomi Zid Sultani karyanya Ulubek. Nah, setelah beliau datang ke Betawi, beliau juga mengajarkan kepada ulama-ulama di Betawi, antara lain Ahmad Dahlan dan Habib Utsman bin Abdillah bin Aqil bin Yahya, yang nantinya akan dikenal sebagai Mufti Betawi. Faktor ketiga yang mempengaruhi perkembangan ilmu falak di Indonesia yaitu tidak terlepas dari proses masuknya agama Islam ke Nusantara. Adapun proses masuknya Islam ke Nusantara itu sendiri terdapat beberapa pendapat. Nah, pendapat pertama
pertama mengatakan bahwa masuknya agama Islam ke Nusantara dipengaruhi oleh perjalanan perdagangan orang-orang Arab ke Nusantara, bahkan sampai ke negeri Cina melalui jalur laut. Pendapat kedua mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Nusantara diawali karena proses imigrasi orang-orang Arab yang kemudian menetap di India dan melakukan perjalanan dakwah ke Nusantara. Kita asumsikan bahwa bangsa India maupun bangsa Cina telah mengenal ilmu yang berkaitan dengan ilmu falak, yaitu ilmu astronomi sekaligus astrologi. Dengan demikian, pantaslah jika wawasan para petualang India Arab turut berperan dalam mempengaruhi khasanah perkembangan ilmu falak di Nusantara. Menurut Hanke, orang-orang Cina telah mengenal jarum magnetik atau yang biasa kita sebut dengan kompas melalui para pedagang Arab. Menurutnya pula, pada abad ke-11 telah ditemui banyak kapal-kapal orang Arab yang membawa barang dagangan menyeberangi Samudra Hindia. Hal tersebut menjadi bukti bahwa orang-orang Arab telah terbiasa menggunakan kompas. Dan hal itu pula yang membuktikan bahwa bangsa Arab telah lebih dahulu mengenal ilmu falak, yang kemudian disebarkan ke Nusantara. Kesimpulan dari materi ini adalah perkembangan ilmu falak sudah diawali sejak abad 19 atau abad 20 Masehi. Sedangkan perkembangan ilmu falak di Indonesia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama adalah kunjungan atau perjalanan tokoh-tokoh ulama Nusantara ke daerah pusat keilmuan, khususnya daerah Timur Tengah. Yang kedua adalah kunjungan dari ulama-ulama Nusantara ke Indonesia. Yang ketiga adalah bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Ilmu falak sendiri berkembang di Indonesia dan juga lahirnya beberapa kitab karya ulama Nusantara itu didasari atau dilandasi oleh pemenuhan kebutuhan ibadah sehari-hari umat Islam, yaitu khususnya adalah ibadah sholat dan juga ibadah puasa.